Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadli, asal sekolah SD Negeri 009 Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mahasiswa pada LPTK Universitas Negeri Malang, gelombang 3. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Mohon tunjuk ajar dan masukannya agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah kita bisa memulai pelajaran hari ini? Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat ya, Nek, ya. Pagi itu kita harus semangat. Oke, ulangi kembali. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Pagi-pagi tetap semangat untuk memulai pelajaran kita. Untuk memulai pelajaran pagi ini, seperti biasanya ketua kelas coba disiapkan dulu. Siapkan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, apapun kegiatan kita, setiap akan memulai sebuah kegiatan, kita harus memulai dengan doa. Apalagi untuk belajar ya. Karena kalau kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Ya, amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Oke, kira-kira bentar. Kira-kira hari ini siapa tidak ada? Ada tidak datang? Ada ya, siapa? Oh, Naura. Naura kenapa dia nak? Lagi sakit ya? Oh, baik. Terus siapa lagi yang bisa datang hari ini? Oke. Siapa yang tahu kira-kira Amel itu sakit apa dia? Nggak tahu ya? Besok nanti kalau udah sampai 3 hari nanti kalian jemput ke rumahnya ya, Nek, ya? Ya? Oke. Baik. Untuk lebih semangat lagi di awal pembelajaran ini kita menyanyikan lagu wajib ya, lagu Indonesia Raya. Bisa? Oke. Silakan berdiri.
lagu Indonesia Raya ini Nak, pertama kali dinyanyikan pada saat apa sampai tahu? Pada saat Indonesia merdeka. Penciptanya adalah Pak W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Baik. Sebelum kita memulai lebih dalam pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan sesuatu. Tadi waktu berangkat ke sekolah, tadi kalian jalan kaki atau di antara? Diantar oleh orang tuamu ya? Coba Intan. Intan, tadi orang tuamu mengantar pakai apa nak? Pakai Honda, pakai kendaraan ini nak ya? Kira-kira kendaraan itu baru bisa berjalan kira-kira bila ada minyak, bila ada bahan bakar. Bagaimana kira-kira kalau tidak ada minyak? Apakah bisa kendaraan itu berjalan? Nah, siapa yang tahu kira-kira bahan bakar kendaraan itu dari apa? Bensin itu, siapa yang tahu? Dari minyak bumi. Oke, baik. Dari minyak bumi ya. Oke, berarti tidak tahu semuanya. Minyak bumi itu adalah termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan suatu saat akan habis. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini nak, sesuai dengan tema yang Bapak sampaikan tadi. Nah, yang pertama itu adalah melalui kegiatan membaca teks, kalian semua itu dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif. Kemudian dengan mengamati video, kalian dapat menganalisis sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian dengan melihat video, siswa dapat menyimpulkan tanaman jarak sebagai sumber daya alat alternatif dan pemanfaatannya. Nah, itu nak ya. Jadi diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian bisa mengetahui apa itu arti dari sumber energi alternatif dan sumber energi alternatif biodiesel itu nak ya. Oke. Nah, untuk mengawali ini nak, silakan perhatikan slide yang Bapak tampilkan di depan. Perhatikan sebuah video yang akan Bapak tampilkan di depan. Energi merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang saat ini. Tanpa energi, kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi fosil diolah menjadi energi seperti bensin, solar untuk kendaraan, ataupun batu bara untuk pembangkit listrik. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki sumber energi fosil dan bergantung pada sumber energi tersebut, terutama di sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Bahkan lebih dari 85% sumber energi untuk kebutuhan listrik di Indonesia berasal dari energi fosil. Namun, penggunaan energi fosil menimbulkan sejumlah persoalan bagi kehidupan kita, seperti polusi udara yang semakin parah, meningkatnya emisi yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi dan perubahan iklim, serta bergantungnya masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Solusi untuk mengatasi dampak. Nah, kira-kira sudah disimak belum nak? Ini adalah sebuah permasalahan dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui tadi ya. Apa kira-kira tadi nak? Indonesia itu kan 85% itu sumber tenaga yang digunakan oleh Indonesia itu adalah berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Dan suatu saat energi yang tidak dapat diperbarui itu bisa habis ya. Apalagi sumber energi listrik itu nak juga banyak apa kira-kira? Banyak negatifnya nak ya. Misalnya ada polusi udara, pencemaran udara ya. Nah, untuk itu sekarang banyak manusia lebih menciptakan sebuah inovasi, itu menggunakan sumber energi alternatif. Baik, untuk menjawab itu nanti Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan di situ, dibaca ya, dibaca. Kemudian sebelum Bapak bagikan, coba atur kelompoknya. Kelompoknya seperti yang kemarin ya, nak ya. Silakan diputar kursinya sebentar. Oke, silakan.
yang satu lembar itu adalah teks bacaan tanaman jarak. Oke, makasih ya. Yang itu ya. Oh, enggak lanjut. Ya. Oke, baik. Perhatikan. Sebelum dikerjakan, coba perhatikan. Perhatikan ke depan. Perhatikan. Perhatikan. Nah, petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke, baca bismillah ya. Kemudian yang kedua, ikuti langkah-langkah yang diberikan. Di situ sudah Bapak berikan langkah-langkahnya ya. Kemudian jawab pertanyaan dengan teliti dan cermat. Periksa kembali jawaban kalian setelah selesai mengerjakan. Nah, yang di Bapak minta pada LKPD yang pertama ini adalah tidak. Kalian membuat peta pikiran tentang apa saja energi alternatif itu. Ya. Yang kedua perhatikan. Nah, ini mengenai tanaman jarak. Nah, ini dia LKPD yang kedua itu adalah tanaman jarak. Nanti kalian diminta untuk memberikan pendapat mengenai tanaman jarak. Sebelum kalian memberi pendapat, itu kalian baca dulu teksnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya. Silakan dikerjakan. Nanti di atas ini ya. Namanya di bagian atas saja. Ya. Situ saja. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan sama Bapak. Apa jawabannya? Silakan didiskusikan dengan teman. Lagi? Air. Oh iya, panas bumi. Salah. Energi panas bumi. Energi geotermal. Energi Dari mana? Oh iya, itu aja. Geotermal. Apalagi teman bakar bio. Dia dapat diubah menjadi energi listrik. Dapat diubah. Tidak tidak, harusnya dapat diubah. Juga dimintakan untuk minyak rambut dan katanya terus pendapat tentang mampu melakukan itu. Iya, dia merupakan bahan bakar yang berasal dari bahan bakar bio
baik hewan maupun tumbuhan. Oh, dari sini. Itu. Dari bahan kan? Yang mana? Dari gimana? Kalau tidak muat nak, boleh disambung di bawahnya. Nggak apa-apa, tabrak saja kalau nggak masalah. Tabrak. Bahan bakar biasa. Ya, ditabrak saja. Ya. Berasal dari makhluk hidup maupun tumbuhan. Dari yang udah terkenal. Enggak, di sini aja. Ya, ya, di situ aja. Yang di LKPD. Oke, kelompok 1 Bapak ulang lagi. Udah selesai belum? Dah. Oke, dah. Kelompok 2 gimana? Dah. Udah siap? Udah siap ya? Oke, sedikit lagi tanya. Sebentar. Untuk yang di sini tidak, hanya diisi pada LKPD-nya saja. Tidak perlu diisi. Ya, di LKPD-nya. Iya, betul. Jadi, tadi ada yang bertanya, itu pada LKPD kedua, kalian disuruh menuliskan pendapat kalian, ya, pendapat kalian tentang tanaman jarak itu. Kira-kira nanti bagaimana kalau seandainya tanaman jarak itu bisa menggantikan bahan bakar kendaraan kita? Kira-kira bagaimana? Nah, ke depannya. Oke, kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 gimana? Oke, kelompok 2 tinggal sedikit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Setelah ini waktunya kita untuk presentasi. Yes. Nanti pada saat presentasi tidak ada lagi yang mengerjakannya ya. Oke, kelihatannya kelompok 2 sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, baik. Nah, waktunya presentasi. Nah, kira-kira dari kelompok ini kira-kira kelompok yang mana duluan yang mau ke depan? Silakan angkat tangan, tapi duluan yang ke depan. Oke, baiklah. Ya, silakan. Nah, perhatikan kelompok 2, kelompok 1 ini mau presentasikan hasil kerjanya. Kalian perhatikan ya. Perhatikan, nanti kalian tanggapi. Kalau ada tanggapan, silakan. Bentar nak, coba suaranya ditambah lagi. Lanjut lagi apa? Tambah suara. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Angin adalah biasa udara di permukaan yang terjadi pada tanda panas di bumi. Air gas merupakan sumber energi yang bergerak biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi energi geotermal merupakan energi dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Gelombang air laut saat pemecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Sudah selesai ya? Oh, masih lagi. Oke, lanjut. Oke, dah? Selesai? Oke, tepuk tangan untuk teman Luna. Oke, silakan dulu. Nah, kelompok 1 tadi sudah mewakili untuk kelompok 1 nak ya, untuk mempresentasikannya. Nah, kemudian kelompok 2, kira-kira sampai di depan, tepuk tangan. Oke, silakan nak, bagus. Kira ke depan.
Oke, bisa selesai ya? Oke, silakan duduk. Silakan tepuk tangan ke teman-teman kita. Oke. Nah, dari cukup dua lah ya, dari penjelasan teman-teman kamu tadi, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Bapak perhatikan. Tadi di awal pembelajaran Bapak sudah menampilkan video tentang permasalahan sumber energi yang menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Coba kita ingat-ingat kembali bagaimana kira-kira Indonesia sekarang ini. Seperti yang kita lihat tadi, Indonesia itu hampir 85% masih menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, bagaimana kira-kira penggunaan dalam jangka waktu yang lama? Dia akan bisa menyebabkan habis, ya. Nah, kemudian dari sisi alamnya, penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini sangat tidak bersahabat dengan alam. Contohnya, bisa menyebabkan polusi udara, kemudian nanti dan masih banyak lain lagi ya. Nah, itulah sekarang manusia banyak menciptakan sumber energi alternatif. Apa tadi contohnya yang seperti yang kamu bilang barusan? Apa saja tadi nak? Kira-kira yang pertama tadi apa? Contoh energi alternatif. Matahari, apa lagi? Angin, air, Panas dingin. bumi. Ya, perhatikan. Yang pertama, apa tadi pertama? Matahari. Matahari adalah sumber energi alternatif yang tidak akan pernah habis. Ya, matahari itu selalu ada ya. Pak, kira-kira gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk menghidupkan lampu di jalan. Kalian pernah lihat lampu di jalan hidup lampu di jalan? Itu tanpa sumber listrik, nah. Itu menggunakan apa? Solar cell namanya. Cahaya itu pada saat terik matahari itu ditangkap oleh solar cell tersebut, kemudian dikumpulkan di dalam itu, kemudian dirubah menjadi energi cahaya. Makanya lampunya hidup. Lampu-lampu penerang di jalan itu dia tidak menggunakan listrik lagi. Ya, kemudian nanti itu misalnya di rumah sakit yang besar, di hotel. Sekarang orang menggunakan air panas itu bukan pakai listrik lagi, tapi menggunakan cahaya matahari. Nah, untuk selengkapnya supaya agar lebih paham, silakan simak video yang Bapak tampilkan ini. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air.
Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Thank you. Baik, bagaimana kira-kira setelah melihat tayangan video tadi? Sudah paham kan nak? Contoh-contoh sumber energi alternatif itu ya. Oke, tadi juga Bapak sudah menyuruh kalian bagaimana memberikan pendapat tentang tanaman biodiesel tadi, tanaman jarak anak ya. Nah, oke, kira-kira sampai di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, waktunya kita evaluasi. Oke. Nah, untuk evaluasi, kalian mengerjakannya individu nak ya, masing-masing ya. Tidak seperti waktu mengerjakan RKPD tadi. Silakan dikerjakan masing-masing. Sekali lagi Bapak ingatkan, waktu mengerjakan soal, evaluasi tidak dengan diskusi ya, kerjakan masing-masing. Sudah? Silakan dikerjakan. Preview.
Ya. Bagaimana tadi dengan evaluasinya? Kira-kira sulit atau tidak? Ya. Baik. Selanjutnya, sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Refleksi itu nak mulai dari apa pembelajaran kita tadi? Yang pertama tadi apa? Bagaimana penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu bisa ada terus atau tidak? Tidak ada ya. Makanya orang menciptakan sumber energi alternatif. Tadi ada matahari, ada angin, ada air ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi dari energi alternatif itu dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi ada biosolar tadi ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nah, selanjutnya adalah itu kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana kita jangan terlalu banyak menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena suatu saat energi itu akan bisa habis ya. Apalagi sekarang kendaraan itu sangat banyak. Kemudian penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui itu seperti minyak bumi, batu bara itu sangat tidak bersahabat dengan lingkungan, bisa menyebabkan polusi udara dan lain sebagainya. Oke, kira-kira sudah paham semuanya atau belum? Oke, kalau sudah, sekarang ketua kelas silakan disiapkan. Oke.